Shalom saudara. Wah, yang semangat boleh lambaikan tangan katakan shalom. Puji Tuhan. Saya melihat dari atas mimbar ini ya. Waduh, dari sini banyak wajah-wajah yang seger-seger semuanya ya. Ya, baik kekasih Tuhan, hari ini gembala kita kasih satu tema besar yaitu tentang finish strong, finish well. Dan hari ini kita akan belajar tentang tetap berdiri di tengah proses, yaitu dari Mephiboset, ya, yaitu anak dari Yonatan, cucunya Raja Saul. Yuk kita mau belajar dari kehidupan Mephiboset, yaitu tetap berdiri di tengah proses. 2 Samuel 9 ayat yang ke-7, ya, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud, waktu itu Daud sudah menjadi raja ya, kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Ya, ngomong sama Mephiboset gitu ya. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kekasih Tuhan, kalau kita boleh jujur, seringkali dalam hati kita, Koko Cece, Om Tante, kita tuh seringkali ada suara yang mungkin tidak terucapkan. Suaranya seperti ini ya. Kalau Tuhan itu baik ya Iwan ya. Kenapa ya kok hidup saya tuh kayak terus berat kayak gini terus ya kan. Kalau misalnya ya Tuhan itu baik. Kenapa ya kok ada orang itu yang lahir dalam keluarga utuh. Sedangkan saya itu harus berjuang dari luka. Kalau memang Tuhan itu baik. Kenapa hidupnya itu kayak hidup saya tuh kayak jalannya berlubang-lubang. Tetapi dia mungkin gak pernah berdoa. Jalannya seakan-akan kayak jalan tol. Rasanya mulus-mulus aja, malah tambah sogeh, malah tambah duitnya akeh. Sedangkan saya harus melewati proses. Untuk apa? Waduh, ngalamin air mata, ngalamin darah, ngalamin malah lagi hidup bergumulan, rasanya kayak mau menyerah. Nah, kekasih Tuhan, secara logika manusia kita tuh menyimpulkan apa sih? Yaitu apa? Oh, kalau ada kesulitan, Tuhan tuh gak adil. Ayo, betul nggak saudara, ya kan? Kalau ada penderitaan, berarti Tuhan itu udah hadir, Pastor. Nggak mungkin. Nah, tetapi Alkitab justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yaitu proses yang paling sulit yang dialami, seringkali justru menjadi panggung terbesar bagi kasih dan pemulihan Tuhan. Katakan amin. Yang kekasih Tuhan ya. Nah, dan untuk memahami ini saudara, kita mau belajar dari satu karakter yang begitu luar biasa. Yaitu Mephiboset. Siapakah Mephiboset itu saudara? Mephiboset itu adalah anak dari Yonatan, cucu dari Raja Saul. Nah, ceritanya kekasih Tuhan, nah secara garis keturunan dia tuh seharusnya hidup dalam sesuatu yang nyaman, hidup dalam kehormatan, hidup dalam apa? Kenyamanan. Tetapi Mephiboset mengalami satu hal yang luar biasa. 2 Samuel 4 ayat 4 ngomong gini, ketika kabar kematian Saul dan Yonatan tersebar, maka pengasuhnya Mephiboset itu panik dan melarikan diri. Dalam kemanikan itu Mephiboset apa? Tiba, nah jatuh. Loh saya tuh gini tanya, kenapa ya kok pengasuhnya, kok susternya tuh kok gopoh kalau orang Surabaya bilang. Kok sampai bawa Mephiboset berusia 5 tahun sampai jatuh. Aduh coba Cik saya mau tanya, kalau misal kita punya bayi ya. Wah tiba-tiba suster kita waktu gendong cepet-cepet tiba. Wah sampai ternyata kakinya ada apa-apa. Aduh kira-kira hati kita gimana? Kalau orang Surabaya bilang mak teratap atau teratapan. Ini terjadi sih, anaknya Yonatan jatuh. Kenapa kok lari? Nah ini ceritanya. Karena tersebar berita bahwa Raja Saul dan Yonatan itu mati di medan perang. Dan di dunia timur kuno, kalau raja ya anaknya meninggal, maka dinasti Saul itu kan selesai kan saudara. Nah bisa jadi ada satu ya peristiwa, satu sabotase atau kudeta di mana keturunan dari Raja Saul itu harus dibunuh, bisa dibunuh atau dibinasakan supaya tidak menjadi ancaman potensial kalau nanti sewaktu-waktu misalnya Mephiboset tiba-tiba jahat, menuntut tahtanya, merebut ini dan itu secara politik, maka terjadi ketakutan keturunan raja bisa dibinasakan. Pengasuhnya punya hati yang lembut, dibawa lari kalau debar. Lodebar itu tempat yang namanya tanpa rumput, tanpa hidup yang begitu gersang seperti kehidupannya apa? Mephiboset. Waktu lari tadi jatuh, wah sayang belum apa saudara? Betul, belum suntik polio. Nah, sama dulu kan gak ono polio ya kan? Tiba, waduh. Akhirnya apa saudara? Kakinya
patah lumpuh saudara. Ya, dan sejak lahir dia lumpuh. Sekali lagi, nah ini yang saya mau bahas ini, Mephiboset itu tidak memilih lahir dalam keluarga konflik. Betul saudara? Mephiboset itu tidak memilih tragedi itu terjadi. Mephiboset juga tidak melakukan kesalahan. Mephiboset harus menanggung akibatnya seumur hidup seperti Yabes mungkin kehidupannya. Tetapi hari kita mau belajar dari ketidakadilan eksistensial yang dialami oleh seorang Mephiboset, ada satu karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana Mephiboset ini mungkin mengalami seperti yang kita alami hari ini. Ada 3 paket yang dialami Mephiboset. Trauma, kehilangan, dan keterasingan yang dialami. Halo, ada nggak jemaat JKI Pondok Daud yang hari ini mengalami 3 hal seperti Mephiboset? Mengalami satu trauma, kehilangan, dan keterasingan dari hidup. Maka dari itu kita mau masuk di dalam kebenaran yang pertama ini. Kenapa Mephiboset itu tetap setia finish well sampai akhir dia bertahan. Bahkan sampai dipanggil Daud untuk datang ke kerajaannya. Walaupun dia takut tapi dia tetap finish well, tetap datang. Karena yang pertama, Tuhan itu tidak lupa identitasmu di tengah proses. Katakan amin. Ya, Tuhan nggak pernah lupa identitas kita di tengah proses. 2 Samuel 9 ayat 1 saudara ya. Sekali lagi pengasuhnya Mephiboset nggak salah di ketakutan. Dia nggak tahu kalau Raja Daud itu punya maksud lain atas Mephiboset. Tapi namanya dunia timur kuno, dia mindsetnya apa? Mateng iki. Nek engkong ya sama papai selesai, Mephiboset bisa dibunuh tak golari seae. Nah ini kekasih Tuhan. Berkatalah Daud apa saudara? Masih adakah, garis bawahi masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul. Garis bawahi kata keluarga Saul. Maka aku akan menunjukkan kasihku. Garis bawahi juga saudara kata aku akan menunjukkan kasihku. Karena ini kata kuncinya kepadanya oleh karena Yonatan. Kasih garis bawah kata Yonatan. Amin saudara ya. Tapi sebelumnya saya akan bahas ini kekasih Tuhan. Ada 2 cara manusia, ini kita belajar ya. Ada 2 cara manusia itu memahami identitas. Ya. Yang pertama itu identitas berbasis kondisi. Identitas berbasis kondisi. Yaitu apa? Atau circumstantial identity. Artinya apa? Aku itu adalah apa yang terjadi padaku. Jadi identitas kita itu lahir ya dari sebuah kondisi. Dan yang kedua, identitas berbasis relasi atau perjanjian atau covenantal identity. Yaitu apa? Aku adalah siapa yang mengikat diri denganku. Berbasis kondisi itu yang dunia pakai saudara. Tetapi yang berbasis perjanjian itu yang Tuhan pakai. Buat kita dan juga buat siapa? Mephiboset. 2 Samuel 9:1 ini berkata apa? Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul supaya aku menunjukkan kasih kepadanya oleh karena Yonatan. Dari kisah Mephiboset ini saudara, yuk kita mau belajar satu bukti konkret bagaimana kita harus berdiri atas proses. Yaitu apa saudara? Pengertian yang pertama kebenarannya adalah apa? Tuhan adalah pribadi yang mencari. Ya, oke. Nah ini, Tuhan adalah pribadi yang mencari. Terbukti apa kata-katanya? Masih ada? Masih adakah? Ya. Nah, sekali lagi kasih Tuhan ini bukan kalimat pasif loh. Ini adalah kalimat inisiatif. Daud itu enggak menunggu Mephiboset datang loh. Daud tahu Mephiboset adalah anaknya, anak sahabatnya. Ya, tetapi apa? Daud aktif mencari Mephiboset. Masih adakah? Itu kata pertama yang Daud katakan. Artinya apa kekasih Tuhan? Tuhan itu bukan sekedar menunggu kita datang. Tuhan tidak sekedar menunggu kita kembali. Tapi Tuhan adalah pribadi yang menginisiasi sebuah pemulihan terjadi dalam hidup kita semuanya. Katakan amin. Ya, Lukas 19 ayat 10 ngomong gini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan itu luar biasa loh. Bahkan saat kita nggak setia, dia tetap setia tunggu kita. Bahkan dia cari kita saudara. Amin. Melalui Daud ini adalah sebuah gambaran kasih Tuhan. Sekalipun kita masih hidup dalam lodebar pada pagi hari ini. Dalam kegersangan hidup kita semuanya. Dalam trauma kehilangan atau keterasingan hidup kita. Ci. Percayalah Tuhan gak pernah tinggal diam. Dia akan cari kita. Pernah gak saudara kerasa di satu titik tiba-tiba Anda tuh kayak pengen menangis.
Tiba-tiba kayak Anda itu haus akan Tuhan. Tiba-tiba Anda itu merasa Tuhan aku tuh butuh Engkau. Tiba-tiba Engkau merasa bahwa Tuhan aku gak bisa hidup dengan Engkau. Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa matahari, tanpa panas. Nyetir mobil tiba-tiba nangis sendiri kok. Pernah ngalamin seperti itu coba yang pernah angkat tangan. Ya kan? Saya pernah ngalamin seperti itu dan sering ngalamin seperti itu. Tiba-tiba Tuhan jamah lewatmu juga. Itu loh karena Tuhan selalu mencari kita sampai kita datang kembali sama Dia, Bu. Amin. Dan pengertiannya apalagi saudara? Nah ini, jika Tuhan yang sempurna saja mengambil inisiatif mencari, maka sekali lagi saudara, setiap kita yang ada di sini, itu adalah bukti kalau kita ada sampai detik ini Anda duduk dengan badan yang sehat, dengan kondisi yang luar biasa. Itu adalah tanda di mana Tuhan masih peduli sama kita. Amin. Dan juga Mephiboset mau ajarkan sama kita pagi hari ini firmannya apa? Identitas tidak dihapus oleh keadaan. Oke, tidak dihapus oleh apa? Keadaan. Ada satu kata yang begitu indah selain masih adakah, yaitu apa? Dari keluarga Saul. Loh, saya tanya gini loh Tuhan, kenapa sih kok Tuhan gak ngomong masih adakah? Itu langsung ngomong si keturunannya Yonatan sahabatku. Kenapa kok Saul? Aduh, saudara, ini Daud itu punya hati yang luar biasa loh. Saudara tahu nggak apa yang pernah diperbuat Saul sama Daud? Tahu ya ceritanya ya? Bapak Gembala pasti sudah sering memberitakan firman tentang bagaimana Saul dengan Daud. Bahkan satu titik Saul iri itu waktu apa? Daud membunuh berapa? Saul cuman membunuh berapa? 1.000 1 laksa. Nah, iri hati mulai ada, Saul mulai berbelok hati dari yang baik jadi jahat. Tetapi kenapa Daud ngomong seperti itu sama Saul? Tuhan cuma mau menginterpretasikan sama kita bahwa identitas kita itu enggak dihapus oleh keadaan yang engkau alami hari ini. Sekalipun hidupmu pernah menyakiti hati Tuhan, sekalipun perkataanmu pernah menyakiti hati Tuhan, sekalipun sikapmu pernah menyakiti hati Tuhan, percayalah identitasmu tidak pernah diubah sama Tuhan. Engkau tetap anaknya. Amin. Ini loh yang luar biasa. Ya, Saul udah mati, kerajaannya udah berpindah. Secara politik garis Saul udah selesai saudara. Betul enggak? Tapi Daud sekali lagi tetap menyebut keluarga Saul. Ini loh. Kenapa itu alasannya kok Tuhan ngomong aku tuh sayang pol sama Daud ya ini loh. Karena Daud punya hati yang lemah lembut. Amin. Ya, di sini belajar yuk yang masih simpen sakit hati, simpen dendam, simpen amarah, yuk dicabut, dibuang. Amin. Ya, dicabut apa? Dibuang. Nang tong sampah. Tadi udah dibilangin loh ya. Ya, di pengumuman apa? Buanglah sampah pada tempatnya, betul ya. Status Mephiboset tidak pernah hilang walaupun apa? Situasinya berubah total. Roma 8 ayat 38 sampai 39 kekasih Tuhan saya bacakan ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Kalau ku hidup, apa? Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Apa? Dunia. Apa saudara? Kan ku dari mana? Dari kasihmu. Katakan selama ku hidup sama-sama. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu sama-sama yuk. Tetap memandangmu dunia. Dari siapa? Amin. Dengerin baik-baik saudara. Jika identitas kita itu ditentukan oleh keadaan kita hari ini, maka perubahan keadaan itu
Bisa sama dengan apa? Hilangnya identitas. Makanya kasih Tuhan kenapa toh? Kok Tuhan itu mencintai kita tanpa alasan? Tahu nggak saudara, kenapa kok Tuhan mencintai kita tanpa alasan? Maka di sini yang suami istri, kalau misalnya ditanyain alasan, kenapa alasan kamu mencintai aku? Bilang aja, aku enggak punya alasan mencintaimu. Loh, serius loh. Anak-anak muda dengerin baik-baik. Kalau one day kamu punya pasangan dan kamu punya suami istri ya, ngomong gini, kalau kamu tanya, kamu tuh alasannya apa sih kok mencintai aku? Bilang aja, aku enggak punya alasan mencintai kamu. Why? Kenapa? Kalau aku mencintai engkau dengan alasan, saat alasan itu enggak ada, aku akan bisa berhenti mencintai kamu. Au. Sama-sama. Au. Ya, filmnya Michael Jackson dah main ya. Iya. Ya, makanya apa saudara? Alkitab menegaskan apa? Identitas Tuhan dalam Tuhan itu bersifat non-conditional. Kayak ada lagunya tuh Mas Joko ya. Apa? Lian? Unconditional. Lagunya Katy Perry ya. Unconditionally I will love you. Kok kondisioner toh? Iku lah rambut. Kondisional ya. Nah kalau saudara ya, itulah cinta Tuhan, non-conditional. Next apa? Ada satu kata lagi, supaya aku apa? Ada nggak masih ada keturunan apa? Saul, supaya aku menunjukkan kasih. Kasih Tuhan itu sebagai dasar, bukan kelayakan. Katakan amin. Ya, kalau kita diukur di kelayaan, kalau kasih Tuhan diukur di kelayaan, saudara, percaya saya kita tidak layak. Betul apa benar? Leres? Iyalah, kita layak apa terima kasih Tuhan? Enggak ada. Bahkan kita sering melakukan ketidakadilan di hadapan Tuhan. Betul enggak? Kita sering menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan, yang kita perlukan. Kita paksa Tuhan untuk melakukan itu. Saat Tuhan tidak memenuhi, kita kecewa. Benar enggak? Banyak orang-orang percaya yang melakukan ketidakadilan seperti itu kalau boleh jujur. Tapi hari ini firman Tuhan ke Mephiboset berkata apa Daud? Supaya aku menunjukkan kasih. Ya, katakan di sini saudara, kita diuji Tuhan, ya kan, melalui kasihnya. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita bisa merasakan kasihnya itu seperti apa. Kenapa kok kita harus setia kepada kasih Tuhan? Supaya kita tuh melek, Ci. Supaya kita melek kok bahwa kasih Tuhan di sini menunjukkan kasih itu adalah apa? Hesed, bukan keset. Hesed dalam bahasa Latinnya. Artinya apa? Sebuah perjanjian, sebuah kasih setia yang Tuhan tuh mau nyatakan bagi kita. Kalau kita bertahan sampai akhir, kita harus tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah sekalipun objeknya tidak layak menerima. Amin saudara. Efesus 2 ayat 4 sampai 5 ngomong gini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Dan yang keempat saudara apa? Yaitu identitas ditentukan oleh perjanjian, bukan performa. Halo, ya dengan kata apa? Oleh karena Yonatan. Kekasih Tuhan, Mephiboset itu enggak dipanggil karena dirinya. Sekali lagi, Mephiboset enggak dipanggil Daud ke kerajaannya karena dirinya. Tetapi karena relasinya Daud dengan ayahnya. Betul? Karena perjanjian Daud dengan ayahnya. Maka itu turun kepada keturunannya. Bahwa Daud berjanji kepada Yonatan, ya ini loh, the best friend itu seperti ini. Sahabat sehidup semati itu seperti ini. Maka seketurunannya Daud tidak akan membalaskan dendamnya. Makanya dari itu apa? Sekali lagi bahwa performa Mephiboset, dia dari keturunan Saul. Kalau mau balas dendam bisa nggak Daud? Oh bisa. Oh ini cucu engkong Saul. Wah tak pateni aja. Dulu kayak gini sama aku engkong Saul. Tapi Daud tidak demikian. Itu loh wujud kasih Tuhan. Tidak karena performa kita. Bukan dengan kekuatanku. Apa sih? Ku dapat jalani hidupku. Akui saudara. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Lagi. Ku tak mampu. Amin. Katakan peganglah tanganku. Engkaulah. Yang apa saudara? Sama-sama.
yang menopangku. Sama-sama yuk. Ku pandang. Amin. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan. Karena apa saudara? Di dalam apa? Wow. Jangan datang sama Tuhan saat engkau sempurna. Datang sama Tuhan saat engkau hari ini lemah. Saat engkau tidak lagi sanggup. Saat engkau tidak lagi mampu. Datang sama Tuhan. Dia nggak lihat performa kita kok. Dia mencari hati yang mau jujur. Datang apa adanya. Amin. Dari ayat di atas kita bisa simpulkan secara rasional apa? Tuhan itu bertindak berdasarkan inisiatifnya. Apalagi saudara, Tuhan melihat berdasarkan identitas perjanjiannya dengan kita. Allah adalah kasih. Saat dia ngomong dia adalah kasih. Itu sebuah perjanjian teken kontrak harga mati. Tante, antara Allah dengan kita yang tidak pernah bisa dia langgar. Dan apalagi Tuhan mengasihi berdasarkan apa? Bukan karena kita, karena karakternya Tuhan. Dan Tuhan menerima berdasarkan relasi, bukan performa. Ya, karena apa? Tidak ada proses yang cukup gelap. Tidak ada proses yang cukup gelap untuk menghapus identitas yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita semuanya. Aplikasinya apa? Aplikasi dalam kehidupan kita apa? Yaitu jangan definisikan diri kita dari proses. Ya, ada ya sebelumnya ya. Jangan definisikan diri kita dari proses. Kalau kita mendefinisikan diri kita berdasarkan proses, saudara, maka apa? Oh, kegagalan. Berarti apa? Jadi identitasku seperti apa? Ya kan? Kalau aku hidup lebih lambat daripada orang lain, wah berarti nilaiku enggak sukses. Ya kan? Nah, terus apa lagi saudara? Datang sama Tuhan dengan apa? Kesadaran identitas, bukan rasa layak. Who am I? Itu perlu kita tanyakan selalu. Bahwa engkau adalah anaknya Tuhan. Ngomong sama-sama, aku anaknya Tuhan. Aku anaknya Tuhan. Yuk lebih mantap, aku anaknya Tuhan. Bukan ponakannya. Nah, ya, siapa manggil Tuhan Om? Enggak ada no? Ya, manggil Tuhan adalah Bapa ya. Dan apa? Berhenti membandingkan perjalanan hidup saudara. Berhenti membandingkan perjalanan hidup. Karena orang lain dan kita punya salib yang berbeda. Dan pegang kebenaran saat perasaan berubah. Ikut Tuhan jangan dengan perasaan tapi pakai keputusan. Mengiring Yesus apa? Keputusanku. Nah, karena kalau Tuhan dengan perasaan tetap bisa naik turun. Ya, pagi apa tadi bilang? Pagi tempe, siang dele, sore tahu kupat, betul ya. Nah, oke, nah ini Tuhan tidak mencarimu karena kamu layak, tapi karena engkau miliknya. Katakan amin. Ya, saya punya ilustrasi. Nathan, maju ke depan yuk. Sini Nathan. Iya, kasih tepuk tangan dong buat Nathan. Asik. Iya. Oke, tenang Nathan. Lemesin aja Nathan ya. Oke, tidur. Lah, Nathan kedaden. Saudara, Nathan ini mewakili kita. Nathan ini mewakili kita. Ya, seringkali sadar nggak saudara membelakangi penonton? Nah, seringkali apa yang terjadi? Dunia itu sering kasih label apa di dalam hidup kita? Contohnya apa? Nah, agak mundur dikit Nathan biar kelihatan. Oh, pinter ganteng ya. Apa? Oh, dunia ini menganggap apa? Engkau itu ditolak. Dunia ngomong kamu itu ditolak sama keluargamu. Apalagi? Lingkunganmu ngomong, kamu itu bukan orang berhasil. Tapi ngomong apa? Pernah gak saudara diomongin sama juga lingkungan orang tua teman apa? Maaf ya Nathan gak apa-apa ya. Kamu bisa baca ya. Tapi jangan merasa terintimidasi ya. Nanti pulang tambah down lah Mas Joko ya. Apalagi, oh kamu ini apa? Gagal. Apalagi saudara? Masa depan ya, dunia ngomong masa depanmu itu ya. Contoh Nathan atau Iwan, masa depanmu itu apa? Apa sama-sama ngomong? Kok kencur? Apa? Hancur, nah ya kan? Terus apalagi kamu mau berjuang,
Kesempatan, wah bahkan kesempatan pun berkata apa sama hidupmu di label apa dunia? Enggak ada harapan. Fisikmu ngomong, ya, fisikmu pun juga ngomong apa, saudara? Kamu sakit, enggak mungkin sembuh. Lalu apa? Kemampuan, talentamu, keuanganmu ngalamin apa? Satu ke lumpuh. Betul enggak? Dan apa lagi? Fisikmu juga, kekuatanmu, aduh dunia melabel juga. Lemah. Berapa banyak saudara kita mengalami label ini dalam dunia? Ada yang dikatain orang tuanya maaf ya bodoh, engkau gak bisa, gak ada masa depan. Tapi sekali lagi kekasih Tuhan, saya mau tanya ya, jawab sama-sama ya. Saat saya sebagai dunia ini melabel si Nathan ini dengan ini semua, saya mau tanya, Natanya berubah gak jadi Mas Joko? Natanya berubah gak jadi Lian? Mas Lian? Natanya berubah gak jadi Iwan? Enggak, Nathan tetap Nathan, identitasnya enggak berubah. Semua label ini berbicara masalah interpretasi yang dunia berikan sama kita melalui label. Tapi saat Tuhan datang, dia bilang gini, Nathan kamu tuh enggak lumpuh, ada aku sebagai kekuatanmu. Ya, Nathan kamu tuh enggak ditinggalkan, aku Immanuel. Nathan kamu itu apa? Enggak gagal, ayo bangkit lagi, aku sanggup untuk angkat hidupmu. Nathan kamu enggak lemah kok, ada aku di sisimu. Ya, kamu enggak sakit, aku penyembuhmu. Apalagi, kamu enggak hancur, aku siap memulihkanmu. Dan dalam aku ada harapan dan ada masa depan yang indah. Dan untuk itu yang terakhir, Tuhan datang memberikan satu label. Berbalik ke penonton Nathan. Nah oke. Ya, enak loh sama Nathan Imanut. Ya kan? Dan satu label yang diberikan sama Tuhan. Cuman satu, enggak neko-neko, enggak sebanyak tadi. Cuman satu, misi ya Nathan ya. Baca sama-sama, Nathan adalah, yuk bilang sama-sama diri kita, saya dikasihi Tuhan. Dan saya adalah anak perjanjian. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mephiboset sama saudara, ngalamin juga label itu, lumpuh, gak berdaya, gak ada masa depan. Tapi sekali lagi, Daud seperti hari ini seperti Tuhan mau ngomong, saat aku hadir, aku memberikan engkau adalah anak perjanjian di dalam aku. Ya, amin. Thank you Nathan, Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan buat Nathan dong. Ya, tepuk tangannya mana buat Nathan. Thank you Nathan, God bless you. Ya, oke, puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan yang suka Iron Man angkat tangan. Wah, kok ya. Kok, aku tuh lupa di Iron Man berapa, waktu itu musuhnya itu ngancurin Stark Industry itu loh, Iron Man 3 kalau gak salah ya, saya lupa. Jadi musuhnya itu Iron Man lagi si Tony Stark lagi ngomong sama siapa yang perempuan itu, tiba-tiba musuhnya datang pakai jet, dibom sampai kantornya Stark Industry itu benar-benar habis. Nah, tapi ada satu kata yang luar biasa di situ. Dia ngomong sama musuhnya, kamu boleh menghancurkan semua Iron Man dalam hidupku, tapi engkau tidak bisa hancurkan Tony Stark. Wah, itu kata-kata nancep banget dalam diri saya, saudara. Benar, dunia boleh label engkau kayak kamu juga, tapi dunia tidak akan bisa menghancurkan identitasmu sebagai anak raja. Katakan amin. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Dah, haleluya. Hari ini siapa yang lemah, siapa yang kehilangan identitas, ngomong sama Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Apa saudara? Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin. Sama-sama nyanyikan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Amin. Kebenaran yang terakhir saudara, yuk.
Proses itu bukan hukuman, tapi jalan menuju pemulihan. Katakan amin ya. Haleluya. 2 Samuel 9 ayat 7 dan ke-13 ngomong gini saudara kira-kira ya. Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kepadamu kasih setia oleh karena Yonatan ayahmu. Dan ayat 13 ngomong gini, maka diamlah Mefiboset di Yerusalem sebab ia selalu makan sehidangan dengan raja, dengan Daud. Kekasih Tuhan, pernah nggak kita bertanya seperti ini? Iwan, kalau hidup itu sulit, berarti Tuhan itu sedang hukum saya ya? Oh, no saudara ya, sekali lagi tidak. Sekali lagi tidak 100% benar. Karena setiap proses yang kita alami, itu semua karena Tuhan ingin kita mengalami sebuah kemuliaan yang lebih indah. Mengalami sebuah apa saudara? Mengalami sebuah apa? Pemulihan terutama dalam kehidupan kita semuanya. Kira-kira Mefiboset waktu dipanggil Daud ke kerajaan takut enggak Ci? Takut. Apalagi sekali lagi ya, dinasti raja selesai, keturunannya bisa dibinasakan. Karena diancam ancaman. Takut enggak takut? Bahkan di ayat yang ke-8 kalau saudara baca, di situ ditulis apa? Mefiboset mengakui dirinya seperti anjing yang mati saudara. Sudah rasanya terhina dan rasanya kayak enggak ada kekuatannya lagi. Tapi ini satu hal kekasih Tuhan ya. Kita mau baca ada beberapa hal yang kita perlu catat, yaitu apa? Proses itu jangan disalahartikan sebagai ancaman. Amin saudara. Proses jangan disalahartikan sebagai ancaman. Mefiboset pasti takut, tetapi sekali lagi kekasih Tuhan, bahwa secara iman Daud berkata, seperti Tuhan berkata, janganlah takut. Bahkan di dalam Alkitab saudara, kata jangan takut itu diucapkan 365 kali kalau nggak salah. Berarti Tuhan mau katakan setiap hari jangan takut. Karena apa? Sekalipun kau jatuh dalam dosa, sekalipun kau terpleset, jangan takut datang sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap akan berikan pemulihan dalam hidup kita semuanya. Karena Roma 8 ayat 15 ngomong gini kekasih Tuhan. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi menerima kasih yang memerdekakan. Amin saudara. Amin. Dan kebenarannya apa lagi saudara? Proses itu digerakkan oleh kasih. Bukan murka. Ya, kalau kita diproses jangan bilang Tuhan itu sedang marah sama saya. Bukan. Tapi karena apa? Karena Tuhan ingin kita kembali merasakan hesed. Arti kata hesed itu adalah perjanjiannya, kasih setianya kepada kita. Ya, dan di sini katakan apa? Aku pasti akan menunjukkan kasih setia. Kalau saudara baca ada kata pasti kan di situ. Berarti kata pasti itu nggak cuma mungkin, tapi kata pasti itu adalah arti kata apa? Daud memberikan jaminan kepada Mefiboset. Saat engkau datang, merespon panggilanku datang, tidak akan ada intimidasi kepadamu. Yang ada hanyalah kasih, karena aku pasti akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Itu loh janji Tuhan. Kalau kita mau datang sama Tuhan dengan keberanian tanpa intimidasi, percayalah. Dia akan pasti berikan itu sama kita. Bukan intimidasi sekali lagi. Ya, karena apa? Ratapan 3, 22-3 ngomong apa? Tiada berkesudahan. Ya, apa saudara? Kasih setiamu. Oh sama-sama dong. Selalu baru bagiku. Yo sama-sama kita katakan. Hari berganti hari. Hari berganti. Sama-sama yuk. Telah? Kulihat kasih-Mu, apa saudara? Tak pernah di semua angkat jempolnya Tuhan Yesus. Amin. Sungguh apa? Deklarasikan. Untuk selama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Mungkin seakan-akan proses Tuhan itu menyakitkan. Tapi dengerin baik-baik ya, proses Tuhan yang menyakitkan itu bukan untuk menghancurkan saudara. Proses Tuhan yang berat Bu, itu tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kita semuanya. Amin. Itu loh yang Mefiboset alami. Dan yang terakhir ada satu kata, Daud bilang, engkau akan selalu makan sehidangan dengan raja. Karena apa? Tujuan akhir proses adalah kedekatan, bukan sekedar perubahan keadaan. Amin. Amin saudara.
Ya, proses yang Tuhan berikan sama kita itu Koko Cici bukan untuk menjauhkan kita. Tapi Tuhan menghadirkan proses karena Tuhan ingin kita dekat sama Dia. Saat kita mengalami proses, kesempatan sambil kita menunggu waktu Tuhan hadir, kesempatan emas untuk kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin melekat dan momentum itu pasti akan datang. Ibrani 13:15 ngomong gini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin ya. Saya punya satu gambar ya. Orang ini namanya Bethany Hamilton. Dia sedang peselancar, kira-kira ada yang kurang dari orang ini. Apa saudara? Loh kok enggak punya kepala? Kuyang lah. Kena punya apa? Tangan kiri. Ya kiri kanan saya nggak tahu sih. Pokoknya tangan kiri yang nggak baca gitu aja ya. Kan gini saudara fotonya kan. Tangan kiri. Cerita gini. Bethany Hamilton itu dari kecil dia tuh punya dream. Dia pengen jadi peselancar yang hebat. Level internasional. Tetapi yang terjadi pada umur 13 tahun saat dia berselancar ke kasih Tuhan. Dia mengalami sebuah peristiwa yang sungguh di luar dugaannya. Dia diserang ikan hiu. Dan tangannya digigit sampai putus. Selesai. Bayangin saudara ya. Anak gadis usia 13 tahun, mimpinya hilang, rasa mindernya masuk, rasa ketidakberkahan masuk, gambar dirinya rusak, dan mimpinya mati. Yang cewek-cewek kalau ngalamin seperti ini, kira-kira apa? Rasanya pingin selesai dari hidup aja. Tetapi apakah keterbatasannya membuat dia berhenti dari mimpinya? Enggak saudara. Bethany Hamilton, dia terus berusaha untuk menjadi peselancar profesional. Dan ketidakmenyerahannya dia saat dia melakukan satu spirit finish strong and finish well, kekasih Tuhan, dia meraih mimpinya. Dan dunia mencatat ini saudara, yang saya akan bacakan ya. Bethany Hamilton setelah dia mengalami keterbatasan dan dia tidak menyerah apa yang dia raih. Dia mendapatkan juara nasional di dalam apa? National Scholastic Surfing Association, itu adalah lomba peselancar bergengsi di Amerika. Tidak berhenti sampai situ saudara. Dan dia menjadi surfer profesional. Yang mana dia itu apa saudara? Berkompetisi di berbagai event internasional. Secara logika manusia dia kehilangan satu lengan, selesai. Tetapi dia nggak menyerah saudara. Dan dia menang dalam berbagai kompetisi surfing. Dia meraih juara internasional. Dan sekali lagi kisahnya itu sampai dibuat film dengan judul Soul Surfer pada tahun 2011. Saudara bisa cari filmnya. Dan hari ini Bethany Hamilton menjadi ikonik peselancar wanita dengan satu tangan yang profesional, tidak dikenal cuma di negaranya, tapi sampai di seluruh dunia. Dan dia menjadi pembicara, penulis buku bestseller, dan juga inspirator kelas dunia seperti Nick Vujicic saudara. Dan dia menulis satu quotes. Courage doesn't mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you. Jangan biarkan ketakutan itu memberhentikan engkau untuk engkau itu meraih mimpimu. Amin saudara. Tetapi taklukkan ketakutanmu di bawah kaki Tuhan. Ya, amin saudara. Bukti terbesar bahwa proses tidak menghancurkanmu adalah ketika kamu tetap bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa darinya. Tuhan Yesus memberkati.